untuk menghadiri acara sosialisasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pendidikan, perkantoran, dan masyarakat di lingkungan Cipete Selatan. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Ika Supriyati yang pada kesempatan hari ini akan bertugas sebagai pembawa acara dan memandu jalannya kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga dengan kerjasama dan partisipasi kita semua, acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk mempersingkat waktu, adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama, foto bersama, sosialisasi oleh narasumber, dan diakhiri dengan penutup. Anak-anak semua, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap belajar, yes yes sukses. alhamdulillah semangat pagi. Pagi luar biasa. SMP Cendrawasih 1. Jaya jaya jaya. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering kami ucapkan, mudah-mudahan yang kami lisankan adalah doa. Jadi anak-anak yang hebat, yang sukses, yang merupakan harapan kita semua. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Pak Jeffrey yang sudah menggagas acara ini dalam sosialisasi penyalahgunaan narkotika atau narkoba. Dan tentunya ini saya sambut dengan baik. Mudah-mudahan acara ini memberikan nilai manfaat yang bisa anak-anak jalankan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian kami selaku kepala sekolah dan juga dewan guru, mohon maaf tidak bisa hadir semua di sini karena sebagian sedang mengajar di kelas 7 dan kelas 8. Nah, yang hadir di sini adalah kelas 9. Jumlah kelas 9 96 siswa. Insya Allah sebentar lagi akan lulus dari SMP Cendrawasih 1 dengan hasil yang maksimal. Kita ketahui bersama bahwa siswa SMP ini yang lemah tentang penyalahgunaan, entah diunjuk, entah dipaksa, entah diuli, entah sebagainya ada. Kalau ini jalan kuat bu, pak, guru, kin. Jakarta Selatan beberapa sekolah sudah ada di kantor BNN Kota Jakarta Selatan. Ini apa? Untuk direhab seusia mereka. Di kelas 7, kelas 8, kelas 9, pernah kita dapat juga sama. Kalau ada yang terindikasi, mungkin Bapak Ibu silakan siswanya telepon
kami terkait Kota Jakarta Selatan, kita akan rehab. Kasihan. Mereka butuh apa? Terus sekolah butuh apa sih? Hah? Apa? Sekolah butuh apa? Ilmu. Terakhirnya apa? Ayo. Legalitasnya apa legalitasnya? Ijazah. Itu ada masalah. Kalau kalian dikeluarkan sekolah dapat ijazah enggak? Ya. Yang punya KJP ada. Ada. Kalau dicabut, kasihan juga. Maka gimana supaya kalian ini siswa-siswi kelas 7, kelas 8, apalagi sekarang di kelas 9 mau lulus SMP terus melanjutkan sekolah, mau SMK mau SMA silakan. Tapi jangan coba-coba menggunakan narkoboy. Karena narkoba itu kalau gue begini Pak, narkoba karena apa? Selama ini yang terjadi di sekolah adalah pengguna sinte dan pengguna obat-obatan terlarang. Itu itu apa sih? Itu gaya. Ya, mudah-mudahan 9 SMP generasi dapat lulus semua dan bagus semua yang tidak menggunakan narkoba, apalagi coba pakai. Kalau udah coba, kasihan. Masa depan kalian akan tentu. Mungkin itu aja dari saya, Bapak Ibu. Masih tidak jamaah sekali lagi. Saya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan selaku Sohibul Baik Kepala Sekolah SMP Cendrawasih Ibu Liasih PD. Semoga ibu sehat selalu Ibu. Yang kedua kali Ibu ya. Saya hormati BNN Kota Jakarta Selatan yang diwakili oleh Bapak Sukanto. Yang saya hormati Kepala Suku Bagian Kesbangpol Jakarta Selatan Bapak Irham. Yang saya hormati pimpinan wilayah Kecamatan Cilandak Bapak Camat Jaharudin. Yang saya hormati Bapak Lurah Cipete Selatan Bapak Fuad. Yang saya hormati Ketua IDM dan sekaligus ini sebenarnya kita satu alma mater, cuma beda angkatan gitu. SMA-nya sama, angkatannya beda gitu kan. Beda 2 tahun ya Pak Jeffrey ya. Senior saya Kepala Guru insyaallah Bapak Jeffrey beserta jajaran IBM Cipete Selatan. Yang saya hormati juga anggota Ketua FKDM Kecamatan Cilandak Bang Haji Faisal beserta jajarannya beserta FKDM Cipete Selatan Pak Iwan, Pak Sus, terus LMK yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati juga jajaran guru di lingkungan SMP Cendrawasih. Kemudian yang saya hormati para siswa SMP kelas 9, kelas 3. Yang saya hormati adik-adik sekalian, panggilnya adik karena seperti masih seumuran. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan khidmat saya. Dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan sambutan. Yang pertama saya mau pantun, boleh nggak nih? Boleh. Mudah-mudahan masih ingat. Tapi nanti kalau udah pantun bilang cakep ya. Belum ya? Makan nasi goreng pakai timun. Makannya dekat jendela. Narkoba itu racun. Kita harus menjauhinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan atau di kalangan lembaga pendidikan, perkantoran dan masyarakat di lingkungan Cipete Selatan ini, dalam kesempatan ini saya
ingin menyampaikan bahwa adik-adik, teman-teman sekalian, narkoba itu berbahaya. Berbahaya. Yang pertama, kita jangan mencobanya. Jangan pengen tahu banget apa sih itu narkoba. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak singkatan narkoba itu apa? Nggak tahu, Pak. Nah, ini juga bahaya juga nih. Gitu. Narkoba itu singkatan. Ya. Jadi kalau bisa singkatannya ini bisa kalian tahu gitu kan. Narkoba apa? Yang pertama, narkotika dan obat-obatan. Narkoba, psikotropika, yang terakhir dan adiktif. Nah, jangan sampai kita menyampaikan sosialisasi narkoba tapi singkatan narkoba itu sendiri nggak tahu, gitu kan? Nah, jadi bahan-bahan itu ada yang sifatnya organik, ada yang sintetis dan semi sintetis, gitu. Jadi kita harus menjauhinya, jangan coba-coba. Kita sebagai manusia diberikan Tuhan yang Maha Kuasa itu kesempatan atau dikasih pilihan, mau baik atau buruk, mau celaka atau sehat, seperti itu. Kita dikasih pilihan. Jadi kalau terkait narkoba ini, kita tahu kira-kira narkoba bahaya atau tidak? Bahaya ya. Nah, berarti namanya yang berbahaya itu harus dijauhi, jangan dicoba-coba. Jangan ya. Nah, biasanya yang ngomongin paling kencang paling tahu nih. Yang paling tahu bahayanya narkoba. Makanya dia semangat jawabnya. Kan? Nah, kita dikasih pilihan. Hidup itu cuma dua. Ada hubungan sebab dan hubungan akibat. Kenapa kita tidak naik kelas? Sebabnya adalah malas belajar. Kenapa kita dijauhi oleh masyarakat atau dijauhi lingkungan atau masuk rehabilitasi? Mungkin kita melakukan kesalahan. Sebabnya karena kita melakukan kesalahan atau memakai narkoba dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kenapa kita harus menjauhinya? Karena narkoba ini ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang mungkin ketika kita menghadapi konsekuensi tersebut bukan hanya diri kita yang kena, tapi siapa aja? Keluarga kita, orang tua kita, teman dekat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan kita bisa tuh narkoba itu, gitu, pasti dicap itu. Nah, sebelum kita melakukan apapun, khususnya untuk yang hal-hal yang dilarang, baik dari agama, dari pendidikan, dari negara juga dilarang, kita harus berpikir kira-kira efeknya apa untuk diri kita dan efeknya apa untuk keluarga kita. Hari ini bersyukur kita semua akan diberikan penjelasan dari DNNK bersama PPN Cipeten Selatan terkait dengan bahaya narkoba. Bapak Ibu yang berbahagia dan adik-adik semua yang saya banggakan, kami dari Kesbangpol, unit Kesbangpol. Nah, coba abang Kesbangpol apa bang? Unit apa bang? Kesbangpol, pernah dengar kan? Coba. Misalnya SDA, studi SDA, sumber daya air. Nah, kalau Kesbangpol apa? Yes. Bang, sekarang nggak apa. Sekarang nggak apa. Singkatan dari apa? Nih, kita Kesbangpol ngurusin ormas, ngurusin partai politik. Tuh. Nah, apa? Apa boleh Pak? Nah, boleh. Siapa? Masih ada keraguan-keraguan. Jadi ternyata memang harus sosialisasi dan harus kita yang senior ini sisa saya ini sampai 70 ya sampai pasukan kita gerbong terakhir ini kan jangan takut salah bro, jangan dibilang bensin cemen, jangan mau, harus berani gitu. Saya nggak apa-apa, gitu ya. Di sini di DKI Jakarta komponen masyarakatnya banyak nih Bu Kepala Sekolah. Kita punya Dewan Kota sebagai kelembagaan masyarakat yang paling penting tingkat kota dari masyarakat. Kemudian kita
Bangpol, kita punya FKUP, forum kerukunan umat beragama, ya, di situ tokoh-tokoh agama di kita. Kemudian ada forum-forum kebangsaan, itu NFS, ya, paguyuban ada di kita. Kemudian ada FKDM, forum kewaspadaan dini masyarakat, yang jumlahnya banyak. Setiap orang ada 7, di kecamatan ada 9. Jadi kalau abang dan kakak semua ini orang Jakarta, nanti kita bisa kemana-mana. Terpantau sama Bangpol. Bangpol itu, ya, unit pemerintahan DKI yang tugasnya terkait dengan kesatuan bangsa dan politik. Ya, kesatuan bangsa, di situ ada wawasan kebangsaan, semangat perjuangan, bela negara, itu ada di situ. Jadi kalau nanti abang dan kakak semua dalam proses di depan itu memang harus siap tempur. Masing-masing punya perannya masing-masing. Kami punya kewajiban menjaga kalian untuk benar. Ya, yang berdiri di sini bersyukur banget nih, bapaknya, kakeknya, oyutnya ngurusin kita. Kalau mereka nggak benar, kita nggak bakal berdiri di sini. Begitu juga abang dan kakak semua. Jangan dibilang SMP itu nggak punya tanggung jawab kayak anak kuliah, enggak. Ya, kita patut bersyukur Pemda DKI kebijakan yang luar biasa. Urusan sekolah, urusan kesehatan itu udah ditangani termasuk transportasi. Jadi kalau saya bercanda nih Pak Damar, abang dan kakak anak kuliahan dan udah kerja, modal kantong tuh cuma buat pacaran sama nikah, cuma buat ngapel dan kantong sendiri sama nikah, pakai duit sendiri tuh. Pas udah lahiran, ini nikah, kemudian mudah-mudahan dapat keturunan, meriksa kandungan itu, ibu kepala sekolah langsung aja di posyandu, ada dokter di situ, udah negara yang bayar. Lahir, jaminan kesehatan, pendidikan udah diurus. Pemda DKI menyiapkan pendidikan dan DP dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Jadi kalau abang dan kakak mau bener, belajar yang bener. Ya, belajar yang bener. Itu dibiayai sama DKI. Tahun ini Pak Gubernur sampaikan menyiapkan beasiswa 100 buat 100 dagangan, 100 kesempatan kepada anak-anak kita semua untuk kuliah di luar negeri. Wow, tahun sekarang ini udah ada kesempatan kuliah di luar negeri. Jadi kamu ngapain cuma main HP doang, gaya-gaya buat apa? Nanti mudah-mudahan menjelaskan dan disampaikan lebih lanjut, ya. Kesempatan kita bersama nih, saling kompak, kemudian circle pertemanannya dilihat-lihat, jangan coba-coba yang aneh-aneh. Tetap orang tua itu pengen anak-anaknya ke depan lebih bagus, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Semangat semua, terima kasih Pak Jeffrey, kemudian juga Pak Kanto. Mudah-mudahan kegiatan ke depan lebih bisa lanjut bervariasi. Dan ini Pak Camat tadi Cilacap Timur, Cilacap Barat sudah bergabung dengan IBM juga. Jadi tinggal dua kelurahan lagi kan yang kita garap di IBM. Dan terus terang saja, kalau ngandelin pemerintah begitu terbatas, Bu Guru, sekolah harus ada peran serta masyarakat. Nah, sumbernya udah ada dari BMK, ya. Kemudian juga masyarakat yang kita harapkan untuk lebih depan. Demikian, mohon maaf dan kekurangan. Dan kami izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, latihan cash Bangpol. Maju. Artinya Persatuan Bangsa Politik. Persatuan Bangsa Politik. Bangsa dan Politik. Namanya. Siap, gerak. Tangan ke depan. Jangan senyum. Jangan goyang-goyang. Siap. Oke, hadap kanan, gerak. Keren.
hadiahnya, terima dulu. Nah, terus. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tadi hadir mungkin bersama pelancong dan mendampingi yang saya banggakan dari Putri, Ibu Kepala Sekolah SMP Cendrawasih, ya, sedang beserta seluruh jajaran, juga mungkin hadir juga di sini Kepala PMK, ya, Kota dari Jakarta Selatan, terwakili. Hadir juga Pak Depot, Pak Lurah, ya, Pak FKDM, ya, Ketua FKDM. Terus yang saya banggakan mungkin Ketua intervensi, ya, berbasis masyarakat, Bung Jeffrey, ya, beserta seluruh pengurus dan bidang-bidangnya, serta ada lagi, ya ada ya, serta anak-anakku sekalian, karena itu mesti anak bagi saya mereka ini, ya, siswa SMP kelas berapa? Kelas 9 Cendrawasih 1 Jakarta, yang saya mohon maaf tidak saya sebut satu, tidak mengurangi rasa bangga saya dan hormat saya kepada kalian. Pertama-tama tentunya senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita semua sehat dan semua dalam lindungannya kita bisa hadir dan mendengarkan, ya, sosialisasi yang terkait dengan kondisi saat ini dan kondisi yang selalu menghantui kita semua. Ini permasalahan yang terus mengdampingi, mengikuti kita. Tentunya ini harus kita berikan permasalahan untuk ketahanan khususnya bagi generasi kita. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi hari ini kita berharap khususnya dari BMK mungkin karena ini masih SMP, ya, mungkin bisa memberikan pengenalan terkait dengan bentuk apa sih narkoba. Ya, narkoba itu antara lain kan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu kan yang berbahaya, narkoba itu. Nah, tiga jenis ini mungkin diberikan apa aja bentuknya, supaya anak-anak kita ini bisa tahu dulu bentuknya, gitu kan. Ada yang tahu bentuknya apa ya? Ganja, ada yang tahu? Banyak gimana? Pohon ganja. Ganja nih, pocong nih, ganja tahu dia dulu. Ya, apa yang tahu supaya nanti kita mungkin atau melakukan itu dengan kita. Serta apa sih? Apa namanya? Penyebabkan terjadinya apa? Sila memakai ciri-ciri tampak dari luarnya atau dari ini seperti apa? Kita berharap pengenalan itu dulu, ya, supaya anak-anak kita ini bisa diberikan bentuk terus dampak dirinya apabila digunakan atau mendekatinya. Nah, itu bisa dipahami awal. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap, ya, mohon tadi sekali lagi untuk bisa memberikan pengenalan dulu, pengenalan awal dulu. Kalau pelajar ini pengenalan bentuk ya, apa namanya, tahu kita mengetahui apa dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa menjauh kan kayak gitu. Udah lupa masih kita pas kita manusia hidup lupa, kita harus tahu lubang dan panas, nyamperin lubang supaya masuk dan itu. Ya, mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk inisiatornya di BMPT Selatan, ya, yang telah
masuk dalam apa namanya sekolah ya, apa namanya, mungkin bisa nanti masuk ke masjid, bisa masuk ke ya komunitas lah, komunitas masyarakat, sehingga mudah-mudahan kesehatan ini menjadi seperti perubahan yang bersih dari narkoba. Ini tadi sudah diinformasikan ya, Cilandak Barat, dan ini kita fasilitasi. Nanti selanjutnya bisa membahas dari narkoba. Oke, terima kasih. Jadi kurang saya mohon maaf. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, narkoba menyebabkan lemak Salahuddin. Yang narkoba haram apa haram sih? Hah? Yang Muslim haram apa halal? Haram. Deal nih deal, sepakat? Nah, legal apa ilegal? Legal apa ilegal? Ada yang sebutan legal. Ada nggak yang legal? Legal apa sih? Sah menurutku hukum nih bahasa kuliahan. Kalau sah menurutku sesuai dengan undang. Nah, undang-undangnya ada. Ada tahu nggak? Undang-undang 35 tahun 2009. Ini mohon maaf, kemarin udah tangkap kelas 8, kelas 9, itu belum lama, bener. Kita, tapi dulu lagi nongkrong, ini saya barang, bro, jadi barang. Nah ini TO kita, tapi saya nggak megang barang. Sekali lagi, target tidak pernah megang barang. Kita tahu nggak kalau abang pegang dulu, abang tahu nggak aku?
Enggak kan? Anda apa? Circle pertemanan, circle bergabung. Yang terjadi adalah kita nongkrong 1, 2, 3, 4, 5. Ketangkep nih ke bawah semua nih. Saya ketangkap ke bawah semua nggak? Bawah. Ditanya satu pasti tes urin hasilnya positif. Kalau positif pasti akan di penjara dulu. Penjara enak nggak? Udah ngerasain? Belum. Karena nanti kalau udah penjara bisa sekolah nggak? Enggak. Yang jelas siapa? Sekolah. Ini baru nongkrong sama orang. Belum lagi ditelipin lagi namanya corbek. Tahu gak corbek? Corbek. Tahu, udah ada yang ganggu-ganggu udah tahu. Pernah nongkrong ya bro ya? Corbek. Apa? Cocor bebek. Corbek senjata tajam. Pisau. Apalagi golok, celupnya segala macem. Kena undang-undang nomor berapa? Undang-undang darurat nomor berapa? Ayo. Ada dia kalau bisa jawab. Undang-undang nomor berapa? Ayo, undang-undang darurat. Hah? Undang-undang darurat? Nggak apa-apa, berani, nggak apa-apa. Apa nomor berapa? Ayo. Hah? Nomor berapa? Mana aku? Nah, kita tanya skip dulu ya. Nanti pertanyaan terakhir. Oke, yang terjadi adalah satu, jangan sampai menggunakan narkoba. Keduanya, film. Nah, ini remaja tolak narkoba. Salah satunya, mohon maaf, Drogen, die Sie nicht nehmen sollten, wenn Sie Auto fahren. ini heroin paling mahal. Sekarang udah nggak ada. Asis ini yang ganja. Stop. Ini permen narkoba namanya Resti. Oke, paling mahal. Rechts oder links. Illegal, Hauptsache Banane. Yang sering teman-teman kita kalau mikir bokal alkohol. Valium ini obat penenang. Eksimat, aprazolam, kanan, apalagi yang sering tempat hiburan malam. Ini yang orang lem. Minuman keras dan kesimpulannya apa? Narkoba apa kesimpulannya? Ada manfaat apa tidak? Nggak ada. Ini yang terjadi kalau kalian gunain narkoba. 2,9 juta ini yang kita ambil dari beberapa sumber. Jakarta Pusat positif. Kalau tawuran pasti mati. Kenapa? Karena berani sama guru, berani sama aparat. Kalau tes urin pasti positif. Ada yang berani tes urin nggak? Tes urinnya, kencingnya diambil, tes. Ini yang terjadi. Kalau tawuran, yang pun nggak tawuran ada, yang nggak pakai. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 kemarin kita temukan 40 orang pengguna alkohol, 30, 10-nya pengguna sintet. Sintet tahu?
tembakau gorila nanti ada, saya kasih tahu. Di Jakarta Sinde ada lah, saya nggak nyebutin sekolahnya ada. Kalau di sini dulu pernah 8 tahun lalu pernah daerah sini pernah. Narkoba sebenarnya nggak apa sama. Yang terjadi cuma 3. Sekarang cuma hanya ada 2. Yang ketiganya apa? Dicampur dengan apa? Tadi obat-obatan. Obat-obatan buat apa sih? Kalau orang sehat, bro, minum obat boleh nggak? Orang sehat minum obat boleh? Karena orang sakit minum obat boleh nggak? Boleh. Yang terjadi teman kalian bisa mikir bisa apa minum sehat dicampur alkohol. Obatnya dicampur alkohol. Ya kan tahuan pasti dia ternyata simpan sabu ada. Kita temukan kemarin ada nyimpan macam-macam, ada sinte, ada sabu-sabunya. Kan saya tanya, ini Bu, Pak, Bu Kepsek, Bu Guru, kalau ada plastik ini wajib curiga. Ini plastik segini. Ini saya benar buat nyimpan apa plastik supaya nggak kehujanan. Tapi saya kasih tahu kalau misalkan nyimpan plastik ini kalian buat apaan? Hah? Saus segini nggak mungkin bro, nggak mungkin lo sendiri. Pengguna narkoba pandai berbohong. Pengguna narkoba 100% pandai berbohong. Banyak yang terjadi kalau ditanya 1 kali 1 kalau pengguna narkoba 1 kali 1 bisa 11. Ya kan mikirnya lama. Mikirnya lama kenapa? Karena pengguna narkoba merusak otak. Kali lagi otak buat apa sih? Berpikir. Kalau mikir semua pakai otak. Kalau otaknya pakai narkoba bisa mikir nggak? Masih bisa bohong berarti. Ada narkoba, bener tadi kata Pak Camat sama Pak Ilham. Narkotika itu narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, adiktif apa sih? Adiktif apa? Semua ini bahan adiktif. Adiktif apa? Adiksi apa? Canduan. Candu kalau jatuh bisa hilang nggak? Enggak. Yang bapaknya ngerokok, apapun nggak akan bisa hilang. Ya, yang bapaknya ngerokok. Yang ibunya ngerokok juga sama. Pasti akan cenderung balik lagi. Circle-nya apa? Circle tadi pergaulan. Psikotropika apa? Yang tahu nggak? Obat-obat terlarang. Obat-obat yang terlarang. Kalau misalnya psikotropika namanya, tapi kalau di kesehatan psikotropika adalah obat jenis obat-obatan yang pakai resep maupun tanpa pakai resep dokter. Contohnya apa? Kalau saya tadi batuk, minum obat batuk boleh nggak? Boleh. Tapi orang sehat minum obat batuk boleh nggak? Yang terjadi itu kebanyakan. Makanya mereka yang tawuran nyampur obat-obatan dengan alkohol, termasuk bahan adi. Oke, kita lanjut aja. Narkotika itu ada singkatannya. Zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat mengganggu fungsi otak. Otak tadi buat apa? Sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat dan perilaku. Yang menimbulkan ketergantungan. Adiksinya apa? Berat apa ringan? Kalau coba-coba pakai, adiksinya ringan. Kalau sudah sering pakai, adiksinya sedang. Kalau berat, adiksinya berat. Itu sama aja dengan nanti rehabnya ringan, berat apa? Kalau berat akan dirawat, rawat inap. Kalau sedang akan dikonseling. Kalau ringan, misalnya baru pakai sekali ketahuan, Pak, saya baru pakai, takut saya gangguan. Silakan aja, nggak akan dipenjara. Sekali lagi tidak akan dipenjara kalau lapor di diri.
yang terjadi itu. Ada perbedaan otak kanan, otak kiri. Gambar kanan, gambar kiri, maksud saya ada perbedaan nggak? Hah? Ada? Yang ini apa? Maaf, yang ini karena lagi apa? Kelihatan di sini aja. Yang ini apa? Otak tidak pakai narkoba. Yang ini pakai metamain. Pakai metamain apa? Sampai ini pakai satu. Ini pakai heroin. Ini pakai ganja. Perbedaannya apa? Nah, bolong-bolong. Terus beda warna. Entah di tengah sekarang pucat. Ini ada warna sedikit, yang paling pucat pakai ganja. Kenapa ganja dilarang? Makin kecil, bener. Apalagi? Karena saya boleh minta kertas satu nggak? Ada kertas satu kosong. Kita simulasi ini otak yang tidak pakai otak yang pakai narkoba. Kita simulasi aja. Ada kertas kosong nggak? Terjadi usia berapa? Dari 10, 11, 12, 3 tahun. Itu udah ya. Anak SD udah pegang rokok. Benar apa salah? Nah, SMP sudah pegang rokok sama pen. Ada. Yang pulangnya langsung nongkrong siapa? Ayo. Ya kan, pulang langsung nongkrong. Nongkrong baik atau buruk? Pak, baik atau buruk? Ada nongkrongan baik ada? Ada nggak? Ya. Mana? Pengajian. Mana bang? Ayo bang. Di mana kan nongkrongan baik bang? Hah? Ayo bro, nongkrongan baik apa? Nongkrongan baik di mana? Ada nggak? Di WC. Masjid. Kalau masjid berapa lama mau belajar? Masjid berapa lama? Nongkrong di masjid sama belajar berapa lama? Udah lewatin aja. Oke. Ini udah tahu ya jenis narkoba sedikit aja ya Pak. Ganja ini sama bro. Nih ganja asis yang laki 56 yang perempuan 56 sama beda. Sama. Biang keroknya apa sih? Ini biang keroknya nih. Handphone. Kelas 7, kelas 8 kita temukan satu judul. Nah, kedua pinjol ada. Pasti kalau udah beli narkoba, main judol, main pinjol itu udah. Ya, lalu yang pakai sabu nih, yang nipah dan sotan nih obat-obatan perempuan nggak suka, makanya kecil 2,1. Dan destro hampir sama, ini dicubung, tahu cubung nggak? Tahu, jangan sekali-kali ya. Ini perempuan nggak suka, perempuan mau lebih banyak malah. Laki yang susah. Ini yang ngelem iPhone, bensin, tahu bensin? Ini saya nggak merek lagi nih, merek lagi saya sebutin. Bidol ada, bidol yang bau, tahu kan? Yang wangi, itu sampai dia sampai habis isinya. Sampai sini ada warnanya juga, ada pernah kita temuin macam-macam. Kalau pakai sudah rusak. Nih sumber lagi teman perempuan laki bersama nggak? Pertama lo dikasih gratis bro. Kedua gratis. Ketiga gratis masih. Keempat gratis masih. Kelima masih gratis. Kalau lo udah nyari, baru lo misalnya nyari gue nih, misalnya gue kasih nih gratis, kedua gratis, ketiga gratis, keempat gratis, kelima gratis, lo nyari gue, ya kan, lo apa mana? Tuh barang itu enak, tuh baru lo bayar. Lo sampai ketagihan dulu nih, lo dibujuk, lo udahlah, lo punya masalah apa? Udahlah nongkrong sebentar, 5 menit sini, nggak gue lagi pulang, udah bentar aja. Yang terjadi apa? Jadi transaksi narkoba.
obat biasa begitu. Ini kita temuin nih beberapa sekolah nih, mohon maaf. Ya, kalau jadi bandar sama pengedar kurir laki perempuan hampir sama. Ya kan, pasangan ada perempuan jadi kurir ada. Saya nggak punya duit Pak. Kurir tahu gak kurir? Mengantar. jangan ditiru. Ajakan bujukan teman, laki lebih pandai bicara daripada perempuan. Perempuan gampang dirayu. Makanya dia sedikit nih, nggak bisa buat ngerayu teman-temannya. Yang paling banyak adalah laki. Ingin mencoba, laki lebih banyak daripada perempuan. Ingin mencoba, ini survei ya. Bersenang-senang, perempuan lebih banyak, kenapa? Cuma 1,2. Perempuan gabut, tau gak gabut? Gabut tau gak? Bete, baper. Perempuan berapa laki gampang baperan? Perempuan gampang baperan. Yang gampang dibully perempuan apa laki? Dua-duanya. Nggak kuat dibully, laki perempuan sama. Ini istilahnya generasi Z ya, generasi milenial, tapi nggak kuat dibully. Kalau olahraga kuat nggak? Upacara kuat nggak? Nggak kuat ya upacara. Ya, yang boleh diberikan. Ini di lingkungan tempat tinggal penyalahguna banyak narkoba, ini perempuan lebih banyak. Gampang pengaruh. Nah, sampai nih kalian salah satu mencicipi, nggak bisa sembuh tadi. Kalau misalnya 3 tahun 4 tahun nggak pakai lagi, bisa pakai lagi nggak bisa. Pesan saya cuma satu, ubur-ubur ikan lele. Halo, ubur-ubur ikan lele. Jangan coba-coba pakai narkoba le. Alibaba minum beras kencur. Pakai narkoba, masa depan lo hancur. Cukup sekian, terima kasih. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri waktu kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.